Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pendekar Umbrus. Oke? Halo, jangan lupa ya subscribe Pendekar Umbrus. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Umbrus. OTW 100.000. Mantap, gitu makanya. Mbak, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, yang baik hati dan tidak sombong. Tentunya masih dengan Mas Reza yang maestro konsep dari Brebes, teman-temannya. Pemula, Mas. Maestro wih, suara apa? Mas Reza. Siap. Banyak yang saya sama saya, Mas. Mungkin dari konten-konten Mas Reza sebelum-sebelumnya dan konten-konten saya banyak yang mempelajari, banyak yang mempraktekkan. Katakanlah sudah berhasil, Mas. Katakanlah sudah berhasil gacor, Mas ya. Alhamdulillah berarti. Tapi kan belum keluar double-doublean gitu loh, Mas. Kalau untuk apa nih, bahan jantan apa betina? Oh, betina. Jantan kan kemarin sudah. Yang dipertanyakan para subscriber saya itu betina konsep, Mas. Tapi bentar, Mas. Sebelum melanjut ke konten ini, alangkah baiknya yang baru menonton atau baru menyimak konten saya sama Mas Reza, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan gratis kok. Otomatis berteman dengan saya dan Mas Reza ya. Iya. Jadi saya mohon subscribe dulu biar kita makin semangat ya, Mas Reza. Iya. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Yang sudah subscribe, terima kasih. Belum subscribe silakan subscribe. Ayo cepat sekarang karena di sini banyak pelajaran-pelajaran penting untuk kalian yang baru mencetak konsep betina seperti itu. Pertama, Mas, katakanlah teman-teman saya, teman-teman Mas Reza juga udah mempraktekkan treatment kita, katakanlah sudah berhasil gacor. Tapi kok nggak double-doublean? Gacornya baru gacor doang apa gacor kelas baru kering? Gacor doang, baru ya katakanlah baru ya semi nyardot, Mas lah. Iya, itu kalau proses gini, Mas Umbrus, kalau proses betina konslet ya. Kalau proses betina konslet kan kadang kita terlalu buru-buru ya. Yang saya amati itu teman-teman terlalu buru-buru untuk buat spekulasi pengen cepet kedoblan, padahal kan step by stepnya masih ada, masih jauh. Jadi kalau proses penggacoran betina dari bahan faktor menuju gacor itu kita nggak bisa pastiin waktunya, bulannya, tanggalnya, itu nggak bisa. Jadi tetap harus melewati step, dan itu benar-benar nggak bisa seperti kita bikin konten sekarang gitu loh. Ya kita cuman memberikan pengalaman dan pemahaman yang sudah dilakukan seperti itu, Mas Reza. Jadi katakanlah burung sudah dari faktor ke gacor, yang dimana gacor ini burung mojok seperti burung sardot, seperti ya katakanlah keluar durasi tapi nggak ngotot, Mas. Tapi nggak ada lawan kayak gitu loh. Yang sudah dipertanyakan itu pemula itu ya bukan pemula lah, yang baru belajar lah. Soalnya kalau kata-kata pemula itu banyak yang tersinggung, Mas. Iya, terlalu barbar. Kita katakanlah praktisi ya, yang bukan praktisi, bukan pelaku, korban, bukan sumber. Tebak-tebakannya pokoknya yang itulah ya, yang mempraktekkan itu baru ya, walaupun keluar durasi, Mas, tapi katakanlah burung semi sardot lah. Nah di situ kendalanya kok nggak keluar double-doublean gitu loh, Mas. Karena kadang gini, Mas Umbrus, emang betina paling susah, paling ribet itu keluar di doublean. Itu yang menurut saya sampai
2 burung pun saya setahun lebih belum keluar ya itu karena treatment dari 2 treatment ya kan. Kalau betina saya ngomong 2 treatment, ada yang dikawinin sama betina juga, ada juga yang dijemper pakai jantan kestang. Nah mas, masalahnya gini kan, betina sama betina kan otomatis paling berantem mas ya. Iya, apalagi kan betina kan gampang banget naik emosi. Nah, yang dimaksud Mas Reza itu kenapa kok betina sama betina sampai ngawin, padahal kasus seperti itu kan sangat sulit sekali mas. Ya gini ya Om Brus, kalau kita treatment betina pakai betina kan tujuannya kita buang di birahinya, tapi kita nahan di emosinya. Jadi kenapa kita kawinin sama betina? Kadang betina juga ada yang sistem lesbian kayak orang. Ya itu kendalanya. Apakah teman-teman bisa melakukan treatment seperti Mas Reza? Kan kendalanya betina sama betina campur otomatis berantem itu kadang sampai ada yang mati. Adakah alternatif yang sangat mudah ya, katakanlah alternatif yang mudah untuk teman-teman kita mas? Tipsnya seperti apa mas, biar mau jodoh, biar mau ngawin? Buat pasangan betina sama betina, kalau betina sama betina kita tempel dulu, sama halnya kita pasangin ke jantan kestang mas Umbrus. Kalau jantan kestang kan itu tiap harinya ya kan. Kalau betina kan kita tujuannya biar akur dulu. Nanti kalau udah akur kita masukin 1 sangkar, tapi jangan disangkar bulat, jangan disangkar kotak, disangkar bulat dulu. Nunggu 1 minggu setelah dia akur, bener-bener akur, baru kita masukin ke glodo. Insya Allah kalau pemolahan betina sekali betina, asal jangan dengar suara jantan, jauhin dulu lah sementara. Itu pasti nanti bisa proses untuk buang telur. Sterilkan dulu lah ya. Iya. Kalau bisa titipin dulu ke saudara atau kemana lah pokoknya. Jangan sampai ada jantan, karena kalau dengar suara jantan otomatis emosi naik, birahi naik, bisa kantem-kanteman mas. Iya, yang penting jangan. Mas Reza tadi treatment betina ngawin ya mas. Tadi kan yang kedua itu kasih jantan gestang. Jantan gestang itu treatmentnya seperti apa mas? Kalau jantan gestang ya mas, kalau saya pemolahan betina pakai jantan gestang itu hampir tiap hari saya tempel. Jadi satu ruangan itu cuma 2 burung itu. Tujuannya biar dia makin emosi, makin birahi. Kan betina lihat jantan aja pasti ya mas, bebek. Apalagi itu porsiran birahi tinggi lah kalau saya ngomong, karena kan kita pemolahan materi itu pasti akan kencang semua. Apalagi kalau baru pertama lihat kan pasti ngeri-ngeri. Iya. Bunyi kayak gitu loh. Ya banyak juga sih karakter, ada yang ketemu langsung bebek, ada yang gigitin ruji, ada yang ke bawah, garuk-garuk kepala ya. Banyak. Jangan salah teman-teman, betina juga bisa seperti jantan, bisa. Seperti jantan ketek-ketek bisa teman-teman. Jadi lanjut ke treatment yang jantan gestang teman-teman. Gimana Mas Reza? Kalau pakai jantan gestang itu dominan kita jemper lah, kalau saya ngomong itu tempel ya. Hariannya kita tempel terus pakai jantan gestang, makin tinggi. Cuma itu Mas Umbrus, kita harus seumpama nih pagi kita rendeng ya kan, pagi masuk rendengan betina, siang kan otomatis kita asing-asingin dah. Saat proses penempelan itu pada sore hari. Jadi kalau untuk pagi dan siang itu betal loh kan. Kita cari gacornya burung dulu ya kan. Semakin dia gacor berarti kan semakin dia nggak nyaman. Makin nggak nyaman, malamnya ketemu jantan yang kita siapin jantan gestang itu, dia makin emosinya makin tinggi, makin naik birahinya. Insya Allah nggak lama itu kalau pakai jantan gestang tuh. Berarti tiap hari dipetal gitu mas? Iya, jadi cuma tempelnya itu pas sore hari sampai malam. Untuk penjemurannya gimana? Penjemuran tetap masuk rendengan di betina. Jadi kalau itu wajib direndeng sama betina? Iya. Untuk mandinya gimana? Kalau mandi cepuk semua sih saya. Biar mandi sendiri. Penjemurannya lebih efektif mas Reza sendiri berapa menit mas? Kalau saya penjemuran bahannya mas itu nggak lama lah, paling sejam 2 jam, maksimal itu 2 jam lah. Kalau misalnya karakter burungnya tarikan lagu udah kering, malah saya dominan itu 45 menit 30 menit udah tak angkat angin-anginin. Jadi sore lagi kembali lagi ke jantan gestang. Iya. Dalam fase tersebut mas, kadang kan ada yang gini mas, teman-teman kita kan banyak yang mengalami, ada yang burungnya ada yang nambah gacor, ada yang jadi gini mas, larinya ke sardo. Iya,
kan lewat step by stepnya kan melewati seperti itu terus Om Bruce. Nggak ada kita pengolahan bahan itu, apalagi dari vektor ke gacor ke apa ya, lagu kering lah ya kalau saya ngomong. Itu nggak mungkin kalau nggak sardot, pasti sardot dulu. Yang penting konsisten aja ya Mas ya. Ya, yang penting konsisten, jangan bosan untuk berproses intinya Mas. Jadi kalau misalnya kita udah ke gacor nih, kita geber ke lapangan dulu, geber makin ngefake, makin emosinya makin tinggi, birahinya makin tinggi, ketemu jantan gestang lagi, insya Allah itu nggak lama prosesnya untuk keluar dobelan. Jadi wajib main di pedok Mas ya? Iya wajib, kita bawa ngopi. Syukur-syukur kalau ada duit digancang gitu. Iya, kadang kan emang yang DM saya juga banyak, kenapa burung saya kok baru tarikan lagu kering, jedanya masih Senin Kemis, apalagi dobelan. Lah kita ngincernya jangan ke dobelan dulu, buat burung nggak nyaman dulu, pasti nanti ketemu dia titik jenuhnya, dia belajar ngeslah Mas. Yang dimaksud ngeslah itu angkatan untuk bunyi, itu yang nantinya buat keluar dobelan. Mengawali dobelan pasti ada ngeslahnya. Jadi kalau bicara udah dobelan sih ya, kalau udah dobelan ya berarti udah konslet. Udah konslet. Kalau udah bicara dobelan itu udah konslet. Berarti kalau kita kan treatmentnya dari gacor ke lagu kering sampai nanti keluar ngeslah untuk ke dobelan. Nah itu kan berarti step-stepnya ada Mas. Dan dobelan pun nggak harus suaranya minor ya Mas? Enggak. Jadi kalau dobelan gini, kadang kan emang kalau yang udah akut banget minor pasti, kalau yang udah akut pasti melalui minor. Iya, tapi kalau yang baru bahan-bahan itu yang penting ngeslah dulu. Kalau udah ngeslah, dia udah kepantong ngeslah, pasti dia double. Yang dimaksud ngeslah itu kecap-kecap mulut atau gimana? Iya, kecap-kecap mulut, noleh, angkat-angkat kaki, tengok-tengok. Balik badan. Iya, itu angkatan untuk bunyi kedobelan. Jadi bunyi pertama kadang kan kadang ada yang salah persepsi nih Mas Bruce, dobelan sama jeda. Kalau jeda itu burung MP3. ya bukan ya dominan MP3 bisa, tapi burung yang bunyi tanpa ada ngeslah untuk bunyi. Jadi kalau betina, jantan, konslet materi itu rata-rata kita ngejarnya dari gacor udah setarikan kering, itu pasti kita ngejarnya biar dia ngeslah dulu. Mungkin yang dimaksud Mas Reza itu jeda itu mungkin karena memang bawaan burungnya itu latah. Iya bisa kayak gitu. Kadang burung gacor dibilang dobelan rapat itu jeda. Memang bawaan burungnya itu memang udah latah ya Mas. Iya. Dengar suara lain ngekek gitu. Mungkin dimaksud Mas Reza itu memang burungnya latah. Jadi kalau untuk dobelan itu memang wajib ada selahnya. Ada selahnya untuk bunyi. Jadi bunyi pertama dia sama lah, ngeslahnya sama. Bunyi pertama ngeslah, nanti bunyi keduanya dia angkat-angkat atau noleh-noleh apa kecap-kecap, tapi dengan pasti punya ciri khas sendiri kok Mas. Pokoknya ya bisa disimak lah video-video konslet di channel orang-orang atau di channel Mas Umbru juga banyak ya Mas. Banyak. Kemarin kan pernah saya bahas juga. Yang pertanyaan terlalu rumit itu. Iya kan, karena biar teman-teman itu biar paham Mas. Jadi kita harus terbuka lah, jangan ada yang disembunyi-sembunyiin, karena ilmu itu apa ya, semakin kita bagikan semakin kita dapat pahala. Amin. Seperti itu Mas. Jadi jangan disembunyikan, yang pinter itu Mas Reza doang. Waduh, saya nggak ngerasa paling pinter, nggak ngerasa paling hebat. Saya cuma berbagi pengalaman. Pinter seperti kayak burungnya Mas Reza gitu. Makanya tujuan saya kesini itu mau menyampaikan seperti apa sih pemahamannya Mas Reza itu ketika betina yang susah dobelan seperti itu Mas Reza. Pada intinya kita sama-sama belajar wis. Iya, nggak ada yang menggurui, nggak ada yang gimana ya namanya. Saya juga masih sharing sana sini. Kadang trouble-nya burung kan berbeda karakter. Siapa tahu sharingan sama Mas Waud sama Om Andri Bejo kan, kadang saya juga sering kayak gitulah sharing-sharing. Jadi seperti itu teman-teman, apabila treatment ini berguna atau bermanfaat untuk teman-teman, silahkan subscribe. Teman-teman yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time kita ketemu dengan Mas Reza, Maestro Konslet Brebes. Jangan lupa bahagia. Mantap.